Halo guys, kembali bersama saya Ivan di MyTech Audio di penghujung tahun 2021 ini. Ya, ini adalah masa-masa di mana di YouTube kalau kalian lihat ya, banyak banget diisi sama video-video Best Smartphones 2021, Best Tech 2021, Best TWS 2021, Best Speakers 2021, bla 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 bla. Dan bahkan beberapa dari kalian sendiri request ke saya, "Bang, buatin video Best Bluetooth Speakers 2021 dong." Baik via komen YouTube atau DM Instagram. Ya, oke, ini videonya. Tapi saya harus kasih penegasan dulu di awal. Kalau video ini bukan soal best Bluetooth speakers, karena di dunia audio saya sangat benci, agak menghindari istilah best, teman-teman. Loh, terus kok di thumbnail pakai kata best, Bang? Clickbait biasa biar ditonton. Tapi tenang guys, nanti saya akan tetap share ke kalian tentang beberapa Bluetooth speaker favorit dari MyTech Audio. Cuma ini penting banget saya tekenin di awal, terutama di dunia audio yang sangat-sangat subjektif ini, teman-teman. Secara umum, best itu kepanjangan dari omong kosong. Jadi, apa sih sebenarnya definisi dari best atau terbaik itu, teman-teman? Menurut KBBI, terbaik itu artinya paling baik. Udah, gitu doang. Best atau terbaik itu bisa beda-beda ya untuk satu orang dengan orang yang lain. Bahkan best value pun itu pada dasarnya juga bisa beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Apa yang kalian value belum tentu sama dengan apa yang orang lain value, teman-teman. Banyak banget faktor yang mempengaruhi. Contoh faktor paling gampang kalau di dunia audio, teman-teman. Apakah karakter sound dari audio gear ini cocok atau enggak sama genre music yang biasa kalian dengerin? Lalu faktor lain, berapa budget yang kalian mau spend untuk barang-barang audio ini? Faktor lainnya lagi, apakah kalian benar-benar butuh setiap fitur yang ditawarin? Kalau di speakers ada RGB, EQ, app support, dan lain-lain. Kalau di TWS mungkin ada active noise cancelling, transparency mode, gaming mode, dan bahkan bagi saya sendiri, teman-teman, jujur, gak ada istilah audio gear terbaik buat saya pribadi. Karena mood music saya pun bisa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Contoh, kalau lagi mood buat dengerin lagu-lagu rock dan live performance, di antara speaker yang saya punya, saya mungkin akan pilih JBL Flip 6 atau 3-bit X Soundsurf. Tapi ada kalanya juga saya mood buat dengerin lagu-lagu yang ngebass, maka saya akan pakai Anker Soundcore Boost atau Eagle Elite XL kalau mau lebih ke V-shape gitu ya, dan buat rame-rame. Beda lagi kalau saya lagi mood buat dengerin lagu-lagu akustikan atau yang vokal centric gitu, maka saya akan pakai misal Anker Soundcore 3 atau Miva A90. Oh ya, BTW dua speaker yang saya sebutin tadi itu lagi nggak ada di meja ini ya, karena lagi dipinjem sama teman-teman saya. Tapi intinya di sini biar kalian ngerti dulu sudut pandang dari cara pikir saya ya, serta alasan kenapa saya berusaha jauh-jauh dari istilah best ini, teman-teman. Terutama di dunia audio yang sangat-sangat subjektif ini. Nah, itu tadi baru faktor genre musik ya. Sekarang, kalau udah bicara soal faktor harga, ini makin kompleks lagi nih. Misal, orang punya budget 4 juta ya. Wah, ini sultan ya, lumayan sultan ini. 4 juta untuk dibelanjain untuk keperluan personal portable audio. Ya, yang termasuk personal portable audio itu barang-barang yang dipakai untuk dengerin musik secara personal, teman-teman. Misal, headphones, TWS, AIM. Kalau Bluetooth speaker ini bisa termasuk personal, bisa juga dipakai rame-rame ya. Jadi dia nggak sepenuhnya masuk ke personal audio. Oke, punya duit 4 juta dipakai untuk belanja personal audio portable gini, untuk aktivitas di luar rumah ini katakanlah. Ada banyak orang yang milih nge-spend duit 4 juta ini untuk beli TWS noise cancelling, misal kayak Sony WF-1000 XM4 atau Bose Quiet Comfort Earbuds dan lain-lain. Karena ya memang mereka ini butuh active noise cancellingnya, teman-teman. Mereka sangat memvalue fitur active noise cancellingnya di sini. Tapi ada juga para audiophile yang telinganya sangat-sangat rewel gitu ya, teman-teman, yang mau audio dengan resolusi dan detail yang paling oke pokoknya, nggak peduli fitur-fitur. Ya, duit 4 juta ini akhirnya dipakai buat beli wire earphones seperti AIM gitu misalkan, plus DAC-nya sekalian, DAC-nya sekalian di sini. Di harga 4 juta ke bawah, kalian bisa dapetin earphones kayak misalkan 7Hz Timeless kalau kalian agak basshead ya, atau Moondrop Kato, Tenjim Hana kalau mau profile yang lebih balance di sini. Plus ada dongle deck-nya ini kayak Ibaso DC series gitu misalkan. Nah, itu tadi kalau kita bicara soal budget dan preferensi atau kebutuhan tiap orang. So, my point is,
bass itu sangat luas, nggak bisa digeneralisasikan. All-rounder mungkin masih ada lah, masih oke itu. Tapi absolute bass is omong kosong teman-teman. Baiklah, itulah segudang alasan kenapa kita di video kali ini nggak akan bahas soal bass teman-teman. Tapi sebagai gantinya, saya akan bicara soal beberapa audio gears di sini, termasuk Bluetooth speakers, favorit MyTech Audio. Lagi, ini subjektif ya. Apa yang favorit bagi MyTech Audio, bagi saya, belum tentu favorit bagi kalian teman-teman. Dan disclaimer dulu, bahwa audio gear yang saya bicarain adalah untuk harga di bawah 1 juta ya teman-teman. Karena, ya gimana lagi, kebanyakan produk audio yang saya review di tahun ini adalah di bawah 1 juta harganya. Itu pun hanya segelintir aja. Maka, list audio gear favorit di video kali ini pun juga terbatas untuk barang-barang yang saya review di channel ini di tahun ini, atau yang at least saya coba lah di tahun ini, dan harganya di bawah 1 juta teman-teman. Baik, kita mulai dari TWS. Bicara soal TWS, saya sangat memvalue TWS dengan fitur oke di harga yang ditawarkan. Terutama apabila ada active noise cancelling atau transparency mode, itu sangat saya value banget. Mengingat TWS ini keseringan dipakai untuk aktivitas di luar rumah teman-teman. Dan fitur yang oke dan lengkap ini tadi digabung dengan sound yang acceptable menurut saya pribadi. Bagi saya, TWS dengan fitur yang top notch yang oke banget, tapi audionya cuma katakanlah good gitu ya, itu lebih menarik daripada TWS yang audionya mungkin yang terbaik tapi fiturnya minim banget. Nah, di sini jadi kalian tahu ya apa yang saya value untuk TWS di sini. Fitur yang utama, audio asalin good enough gitu udah oke lah. Dan TWS favorit MyTech Audio di tahun 2021 ini adalah mana ini? Mana sih? Oh ini. Soundpeats T2 teman-teman. Ya, bukan soal sound quality di sini. Yang bikin saya wow dengan TWS ini. Audionya sih relatif balance sih. Di telinga kedengarannya sih nyaman, inofensif gitu. Dan saya yakin ada beberapa TWS lain di harga yang sama dengan Soundpeats T2 ini yang paling nggak bisa kasih audio dengan level clarity yang lebih oke lah. So, jelas bukan karena soundnya. Tapi di sini kita bicara soal noise cancellingnya. Untuk TWS dengan harga 600 ribuan saat ini, noise cancelling dan transparency mode di TWS ini bekerja dengan oke banget buat harganya. Dan bahkan bisa bersaing dengan merek-merek lain yang lebih mahal teman-teman. Contoh, level noise cancelling di Soundpeats T2 ini masih di atasnya Sony WF-107 XM3 teman-teman. Sebagai perbandingan, ini harganya 2,4 jutaan sekarang. Dan noise cancellingnya juga lebih oke daripada Sennheiser Momentum 2. Ketika saya compare sebelah-sebelahan, Soundpeats itu berasa lebih kedap dari 2 TWS premium tadi teman-teman. Tapi nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Kekurangan dari TWS ini adalah absennya app support. Jadi nggak ada EQ support dan software update untuk Soundpeats T2 ini. Jadi untuk saat ini, congrats Soundpeats itu, TWS favorit MyTech Audio di harga di bawah 1 juta. Honorable mention khususnya untuk Filthy One Pro yang merupakan produk kecil-kecil cabai rawit dengan clarity audio lebih oke dari Soundpeats T2 di sini. Tapi sayangnya masih kalah dalam hal transparency mode dan active noise cancelling. Dan bonus, buat yang penasaran tanya ke saya, kalau punya duit nggak terbatas nih dan mau beli TWS dengan active noise cancelling yang oke banget. Ya, sama seperti kebanyakan reviewer mainstream, it's XM4. Sony WF-1000 XM4. Secara performa, noise cancelling dan fitur, serta audio yang warm dan inofensif, dan juga bisa di EQ via app-nya, XM4 memang pilihan yang aman sih teman-teman. Saya tahu ada beberapa orang atau bahkan reviewer ya di luar negeri yang lebih rekomenin Soundcore Liberty 3 Pro ini daripada XM4. Dan saya paham kok. Contoh, misal ada fitur dual device connection di sini. Jadi kalian bisa koneksikan Liberty 3 Pro ini ke dua device secara bersamaan, sesuatu yang masih absen di XM4. Tapi saya nggak bisa rekomenin Liberty 3 Pro ini untuk orang-orang yang mau simple. Mereka nggak mau otak-atik lagi, mereka maunya terima TWS dan langsung pakai gitu. No, terutama soal audionya teman-teman. Di stock settingnya, audio keluaran Liberty 3 Pro ini jauh dari kata enjoyable dan akurat, jauh banget. Itu kayak apa ya, audionya ini kekompres gitu. Dan buat kalian yang kebiasa pakai IEM dengan balanced amateur drivers, saya yakin begitu kalian pakai Anker Soundcore Liberty 3 Pro ini pasti langsung nyadar kalau TWS ini ada PA-nya. Karena di sini timbre dari BA-nya, timbre dari balance amateur-nya ini
tumpah-tumpah banget. Itu plastiki kayak cerit metalik gitu loh teman-teman. Ada kesan metaliknya. Di sini Anker kelihatan banget, nggak bisa nge-tune balance amateur dengan baik. Jauh dari kata bersih di sini. Nggak peduli nih, bungkusnya bilang direkomendasikan oleh 16 Grammy Awards apalah. Nope. Saya bahkan tanpa di EQ lebih pilih audionya Soundpeace T2 yang harganya 4 kali lebih murah daripada audio asli bawaan Liberty 3 Pro ini teman-teman. Tapi ya untung ada EQ, bisa cepet-cepet kalian ubah ini. Nantilah saya akan simpan penjelasan detailnya di audio reviewnya dari TWS ini. Stay tune. Oke, move on. Sorry kalau tadi agak rambling ya teman-teman. Oke, sekarang kategori yang menurut saya favorit kebanyakan viewer di channel ini. Bluetooth speaker favorit MyTech Audio. Sulit, jujur sulit banget teman-teman. Di tahun ini kita kedatangan banyak Bluetooth speaker berkualitas. Belum lagi ada Bluetooth speaker dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah turun harga dan membuat pasar semakin kompetitif. Jadi karena cukup beragam ya di sini, kategori Bluetooth speaker favorit versi MyTech Audio akan dibagi dalam 3 subkategori lagi teman-teman. Yang pertama, value for money, 2 bass head, dan nanti ada overall favorit versi MyTech Audio. Yang pertama dulu, value for money. Sekali lagi, saya tekenin, apa yang di-value satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Tapi, MyTech Audio sangat mem-value speaker dengan kualitas audio yang relatif balance. Ingat ya, balance di sini, bukan bass head. Jadi lebih yang balance, all-rounder, dan di saat bersamaan bisa kasih fitur maksimal dengan harga seminim mungkin. Oke, yang menyabet predikat Bluetooth speaker dengan value for money maksimum versi MyTech Audio ada 2 speaker. Dan dua-duanya dari brand yang sama teman-teman. Eagle Thera 3 Mini dan Thera 3 Plus. Dapat 360 degree speaker dengan profile audio yang balance agak bass boosted di sini. Lalu ada fitur RGB lights, ukuran compact, dan bahkan menurut saya unik ini bentuknya. Kayak apa ya? Lucu aja, cute gitu bentuknya kalau saya ngerasa. Begitu juga dengan Thera 3 Plus, yang satu-satunya kekurangan utamanya menurut saya ada di bentuknya yang agak terlalu bongsor di sini. Tapi secara performance cukup bisa diandelin dengan sound yang lebih dinamis dan lebih open daripada versi regulernya ini. Sebenarnya ada satu Bluetooth speaker lagi yang menyabet value for money versi MyTech Audio. Tapi andaikan speaker ini harganya masih di angka 550 ribuan teman-teman. And yes, it's Anker Soundcore Icon Plus. Berkat support pengaturan EQ di app-nya di sini. Dan jujur, Icon Plus lah sebenarnya favorit MyTech Audio dalam hal value for money untuk harga 500 sampai 600 ribuan. Namun sayangnya beberapa minggu terakhir ini Icon Plus semakin langka dan semakin sulit untuk ditemuin di harga di bawah 600 ribu rupiah. Oleh karena itu, predikat favorit diambil alih oleh Eagle Thera 3 Plus. So, congrats Thera 3 Plus and Thera 3 Mini. Tapi, ada honorable mention lain untuk value for money. Siapa sih yang bisa ngelupain sensasi tiny speaker satu ini? Fitin Q1. Harga 30 ribuan, kalian bisa dapetin Bluetooth speaker satu ini. Yang menurut opini saya, jujur, bisa kasih kualitas sound terutama dalam hal clarity setara dan bisa bersaing dengan beberapa Bluetooth speaker lain di harga 300 ribu ke atas teman-teman. Really good value for money dalam hal audionya di sini. Tapi, alasan kenapa Fitin Q1 ini nggak masuk di list favorit MyTech Audio dan kenapa speaker satu ini belum keluar video reviewnya di channel ini sampai saat ini, karena saya agak was-was sama QC-nya, quality control. Unit saya ini teman-teman, ketika saya tes baterainya, setelah sekitar 8 jam pemutaran musik non-stop, Bluetooth-nya ini kerap disconnect atau kayak putus-putus sendiri gitu. Putus nyambung kayak lagu gitu ya. Tapi masalahnya, hal ini terjadi berkali-kali. Yang akhirnya membuat saya jadinya nggak bisa ngetes baterainya di sini. Dan saya khawatir, ini juga bisa jadi pertanda dari QC speaker ini yang gacha-gacha gitu ya. Mengingat harga yang ditawarin. Tapi woi, harganya cuma 30 ribuan. Sama satu kali makan di restoran aja masih kalah mahal gitu loh. Dan kalian tentunya bisa coba-coba beli speaker satu ini ya. 4-5 kali gitu sampai nemu unit yang bener. Baru biayanya setara sama satu unit Eagle Fit 3. Crazy. Oke, sekarang pindah ke kategori berikutnya. Bass heads. It's a no-brainer, nggak perlu ditanya lagi. Buat sebagian besar dari kalian yang sudah pernah lihat review dari Bluetooth speaker satu ini, pasti tahu Bluetooth speaker apa yang saya maksud. Ini saya rekomendasikan terutama buat kalian para pencinta bass, sensasi bass yang dalam, yang bagian bass bawah gitu, bass yang maksimum di dalam body yang seminimum mungkin. Inilah endgame small speaker buat para bass heads di harga relatif terjangkau.
It's Anker Soundcore Boost Upgraded Version. Plus, kalau kalian merasa presentasi soundnya terlalu dark atau terlalu bass heavy, kalian bisa atur sendiri di EQ-nya teman-teman, yang ada di app-nya. Dan EQ-nya juga cukup responsif, kabar baiknya di sini. Semua performa bass ini dikemas dalam satu package yang simple, yang waktu saya beli harganya masih di Rp799.000. Thumbs up. Ya, tapi sayangnya, lagi-lagi seperti Icon Plus, speaker ini sekarang juga udah langka banget ditemuin di harga di bawah Rp800.000. Ada sih yang jual, tapi udah minimal di angka 900 ribuan. Tapi buat para basshead, saya rasa harga segitu sih masih worth it banget. Kalau Anker Soundcore Boost ini udah sulit ditemuin dan kalian gak masalah buat bawa speaker yang lebih gede di sini, Elite XL masih jadi alternatif yang solid menurut saya. Terutama kalau kalian mau power yang lebih gede di sini. So, itulah Bluetooth speaker basshead favorit versi MyTech Audio. Oke, berikutnya, predikat paling prestisius di video kali ini, Bluetooth Speaker of the Year versi MyTech Audio. Dari semua yang udah di-review dan dicoba selama tahun 2021 ini teman-teman. Dan ini personal favorit saya untuk harga di bawah sejuta. Secara ukuran yang compact, fitur dan kualitas audio yang ditawarkan, harganya dulu saat launching di angka Rp850.000, tapi sekarang udah turun nih di angka 700 ribuan teman-teman, terakhir saya cek. And that's Anker Soundcore 3. Ya, sorry, cuma bungkusnya doang. Sorry banget. Udah 3 minggu terakhir ini speakernya lagi dipinjem sama temen saya. Dan temen saya juga suka sama keluaran audio dari speaker ini. Jadinya ya lumayan lama pinjemnya. Jadilah di sini saya cuma bersama dengan kotaknya aja teman-teman. Ini seperti kalau di sepak bola gitu, Messi atau Ronaldo menang Ballon d'Or, tapi ternyata mereka nggak bisa hadir di eventnya. Ya, saya bisa arogan gitu. Tapi Soundcore 3 masih favorit saya teman-teman. Karena saya sangat nge-value, sangat suka speaker dengan ukuran yang compact, build quality yang solid tapi terlihat elegan, plus audio yang mudah di-EQ via app bawaannya. And that's why Soundcore 3 favorit saya di sini. Tentu, ini bukan speaker dengan sound yang paling open, bukan buat basshead, bukan buat yang suka vokal maju, dan bahkan bukan yang paling dinamis untuk ukurannya teman-teman. Malah cenderung laid back gitu ya presentasi audionya di sini. Tapi overall saya cukup suka, cukup nyaman di telinga saya. Dengan level clarity yang oke juga dan untuk ukurannya teman-teman. Kenapa saya rewel soal ukuran? Karena bagi saya ini, speaker seukuran Anker Soundcore Icon Plus, Motion Plus, atau Sony XB23 aja udah tergolong kegedean untuk selera saya pribadi. So, that's all teman-teman. Tentu, apa yang saya bicarakan hanya terbatas dari produk-produk yang pernah saya review aja ya. Saya juga beberapa kali pernah dengerin kok beberapa Bluetooth speaker yang sering di-mention di kolom komentar di channel ini. Baik yang harga di bawah sejuta maupun di atas sejuta. Ya, contoh paling gampang yang paling sering di-mention di channel ini tuh Anker Flare 2, Anker Soundcore Motion Plus, 3-bit Max Sound Plus, dan lain-lain. Saya beberapa kali dengerin entah di toko atau punya temen, saya suka sama audionya. It's a good audio experience. Tapi sayangnya saya nggak bisa masukin di list video kali ini ya, karena memang saya belum pernah nge-review produk-produk tersebut teman-teman. Maybe next time. Dan bahkan nggak usah seperti itu. Banyak banget Bluetooth speaker di meja ini yang dari tadi ini saya belum sempat mention teman-teman. Tapi saya kadang masih suka dengerin audionya dari waktu ke waktu. Seperti duo 3-bit ini teman-teman, Soundbox Micro dan X-Sound Surf. Lalu juga ada JBL Flip 5 dan Flip 6. Terutama Flip 6 ya, tapi ini harganya di atas 1 juta ya. Jadi nggak saya masukin di list video kali ini. So, untuk dirangkum, congratulations! Soundpitch T2, Eagle Terra 3 Mini, Terra 3 Plus, Anker Icon Plus, Anker Soundcore Boost, dan Anker Soundcore 3. Audio gears inilah yang menjadi favorit dari MyTech Audio di tahun 2021 ini. Dan tentunya, kalian bisa tahu secara lebih detail info tentang produk-produk ini di video review yang sudah saya post di channel ini teman-teman. Dan dari sana mungkin kalian bakal lebih ngerti kenapa saya memfavoritkan produk-produk audio yang ada di meja ini untuk harga di bawah sejuta. Oke, sampai jumpa di tahun depan teman-teman di video berikutnya. Selamat berlibur bagi kalian yang memang saat ini sedang berlibur di tahun baru ini. Stay safe semua, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.